merupakan olahraga kebanggaan Indonesia sejak dahulu. Indonesia Raya sering berkumandang di kancah olahraga internasional karena bulu tangkis. Sang merah putih sering berkibar di hadapan mata dunia karena prestasi para pebulu tangkis kita. Menjelang turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2013 yang akan disiarkan secara langsung oleh Trans7 mulai tanggal 13 hingga 16 Juni mendatang, dengan bangga on the spot telah merangkum sepak terjang para putra-putri bangsa yang telah mengharumkan nama Indonesia. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes. Indonesia kembali unjuk gigi dalam dunia bulu tangkis. Keberhasilan Indonesia menyabet 2 gelar juara dalam All England 2014 seolah menunjukkan kepada dunia jika bulu tangkis Indonesia kembali bertaji. Tentu saja keberhasilan ini tak lepas dari perjuangan atlet-atlet kita yang berusaha dengan keras dan tak kenal menyerah. Mereka adalah para pejuang dan pahlawan nyata bagi tanah air, khususnya di bidang olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir berhasil mengalahkan ganda Cina Zhang Nan Zhao Yunlei Minggu 9 Maret 2014 dalam 2 game dengan skor 21-13 dan 21-17. Pasangan ini bermain tanpa celah hingga mereka berhasil membubuhkan hat-trick juara All England gelar yang diraih di National Indoor Arena Birmingham. Sebelumnya pada turnamen All England 2012 dan 2013 lalu, pasangan ini juga berhasil merebut gelar juara. Sepanjang 2013, pasangan ganda campuran andalan Indonesia ini menyabet 5 gelar juara. Pria kelahiran Banyumas 18 Juli 1987 ini adalah pemain bulu tangkis ganda campuran Indonesia. Anak bungsu dari 3 bersaudara ini terkenal dengan sifatnya yang nakal. Sang ayah Muhammad Husni Muzaitun sengaja mendidik ketiga anaknya untuk menyukai bulu tangkis. Dari ketiganya, Tontowi lah yang paling sulit diajak berlatih. Towi kerap kali harus diiming-imingi dengan sejumlah uang agar ia mau berlatih. Hingga akhirnya sang ayah membangun lapangan bulu tangkis di belakang toko bangunan miliknya sekitar 7 km dari tempat tinggal mereka. Hal ini ia lakukan agar ketiga anaknya dapat berlatih bulu tangkis. Menurutnya kala itu dibutuhkan kesabaran ekstra untuk melatih anak bungsunya. Namun siapa sangka bila Owi kini telah menjelma menjadi salah satu kekuatan inti tim bulu tangkis Indonesia. Perempuan kelahiran 9 September 1985 asal Manado ini cukup menarik perhatian kita. Kecintaannya terhadap olahraga bulu tangkis membuatnya turut bergabung dalam klub sejak dini. Prestasinya terbilang luar biasa. Ternyata terdapat fakta unik dalam diri Liliana Natsir. Wanita berdarah Manado ini rupanya lebih menyukai hal-hal yang berbau lelaki. Ya, memang sedari dulu Liliana terkenal tomboy. Bahkan isi lemarinya didominasi oleh kaos dan jeans. Liliana yang kerap dipanggil dengan sebutan Butet ini memang berbeda dengan sang kakak yang jauh lebih feminis. Namun di balik sikap tomboynya ini, Butet menyimpan berbagai prestasi. Nama Butet sendiri ia dapatkan sejak ia bergabung dalam klub bulu tangkis. Faktanya Butet pernah 3 kali menyandang gelar juara dunia dengan partner yang berbeda. Ganda campuran Tontowi Ahmad Liliana Natsir akhirnya memenuhi ambisi untuk mencetak hat-trick di gelaran All England. Ada fakta menarik dari kemenangan pasangan Owi dan Butet ini. Ya, mereka kembali menjadi juara setelah mengalahkan pasangan nomor 1 dunia asal Tiongkok, Zhang Nan Zhao Yunlei. Uniknya mereka adalah lawan yang sama di final All England tahun lalu. Skornya pun sama persis, 21-13, 21-17. Tak cukup sampai di situ, durasi pertandingan pun sama persis, yakni 42 menit.
Yang lebih mengejutkan, catatan poinnya juga sama. Di final 2013, Tontowi dan Liliana pernah ada pada posisi match point di kedudukan 20-16. Begitu pula final kemarin, di mana duo Zizi kemudian menambah 1 poin sehingga kedudukan menjadi 20-17. Tahun lalu Tontowi dan Liliana meraih gelar kedua setelah pengembalian Zhao Yunlei menyangkut di net. Dan tahun ini hal yang sama kembali terjadi. Lagi-lagi Owi dan Butak juara setelah pukulan Zhao melabrak net. Jika dilihat dari tayangan televisi saat menjadi juara 2013 maupun 2014, pasangan ini juga ada di posisi lapangan sebelah atas. Gelar ketiga beruntun di All England ini menjadi catatan sejarah di perbulu tangkisan Indonesia. Tontowi dan Liliana menjadi ganda campuran pertama yang mampu mencetak hat-trick. Pemain Indonesia lain yang pernah mencetak prestasi serupa adalah Rudi Hartono pada 1968 hingga 1974 dan Chun Chun J. Wahyudi pada 1977 hingga 1980. Indonesia Terbuka atau Indonesia Open adalah kejuaraan bulu tangkis terkenal berbintang 6 yang diselenggarakan di Indonesia sejak tahun 1982. Sayangnya, sejak tahun 2002 hingga 2011, pemain Cina justru banyak mendominasi kemenangan hampir di semua nomor. Pada Indonesia Open 2012 silam, tunggal putra kita Simon Santoso berhasil menjadi juara di tunggal putra. Indonesia Open dihiasi para pemain muda, di antaranya Muhammad Bayu dan Hana Ramadini yang masing-masing masih berusia 16 dan 18 tahun. Lalu Rising Star bulu tangkis Indonesia, Dionysius Hayom Rumbaka, pemain muda tunggal putra 24 tahun yang merupakan peringkat 28 dunia. Mirsa, itulah prestasi membanggakan bulu tangkis Indonesia versi On The Spot. Fiktif superhero idola adalah normal jika kita kemudian melakukan berbagai cara untuk menunjukkan rasa suka terhadap tokoh idola tersebut. Ada yang mengumpulkan poster mereka, ada yang memakai kostum mereka, atau sekedar mengkoleksi pernak-pernik yang berhubungan dengan si superhero. Namun siapa sangka, ternyata di dunia nyata ada beberapa orang yang memiliki kemampuan luar biasa hingga disebut-sebut menyamai tokoh superhero. Siapa sajakah mereka? Berikut beberapa kekuatan superhero yang ada di dunia nyata. Tokoh superhero yang satu ini memiliki banyak penggemar, mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang tua. Kita mungkin sering melihat kostum merah milik Peter Parker yang dikenakan oleh anak-anak. Dan Alain Robert diklaim memiliki kekuatan mirip Spider-Man dalam dunia nyata. Pria kelahiran 7 Agustus 1962 ini bisa memanjat dinding dengan hanya menggunakan kedua tangannya. Berkat kemampuannya ini, Alain Robert dijuluki sebagai The Spider-Man from French. Ia adalah seorang pemanjat dinding paling unggul di dunia. Ia memulai aksi gilanya ini sejak 1982 saat ia berusia 20 tahun. Dengan tangan kosong, Alain tercatat sudah menaklukkan lebih dari 100 bangunan tertinggi di dunia. Aksi nekat Alain juga sering berujung perselisihan dengan pihak kepolisian karena dianggap melakukan aksi berbahaya dan juga tidak memiliki izin untuk memanjat gedung tersebut. Banshee merupakan tokoh yang muncul dalam film X-Men First Class. Dalam ceritanya, Banshee digambarkan memiliki paru-paru dan tenggorokan super kuat hingga ia mampu untuk mengeluarkan bermacam jenis teriakan yang sangat bising. Dalam dunia nyata, suara bising milik Banshee ini dimiliki oleh seorang perempuan bernama Jitarat Wongsongbon asal Thailand. Perempuan ini memiliki suara tertawa yang sangat keras. Hal ini dibuktikan ya saat ia memenangkan acara perlombaan tertawa International Laughing Contest. Ia menang karena memiliki suara tertawa sangat keras dan sanggup untuk terus tertawa selama 12 menit 26 detik. Disebutkan juga bahwa kekuatan tawa Jitarat Wongsongbon mencapai
100 desibel jika dibandingkan sama dengan suara pesawat jet saat lepas landas. Michael Lotito dikenal sebagai manusia yang bisa makan apa saja. Ia mempunyai perut dan usus 2 kali lebih tebal ketimbang manusia biasa. Asam lambungnya juga mempunyai kekuatan luar biasa. Ia sudah pernah makan sepeda, kaca, karet, bahkan televisi. Ia adalah pemegang rekor dunia pemakan buah pesawat selama 2 tahun berturut-turut. Ia memakan bagian-bagian pesawat itu hanya dengan minyak dan air. Wah, kalaupun lapar, ya jangan makan benda-benda itu juga kali, Mas. Jangan ditiru ya, pemirsa. Kim Peek telah meninggal pada 2009 silam. Namun selama hidupnya, ia telah menghafal sebanyak 12.000 buku. Ia sangat luar biasa dalam mengingat informasi. Ia bahkan mampu membaca 2 halaman buku sekaligus menggunakan mata kiri dan kanannya. Ia merupakan contoh manusia luar biasa dengan daya ingat yang sangat mengagumkan. Kim Peek memiliki kemampuan ingatan fotografik sehingga bisa mengingat berbagai hal yang pernah dialaminya hampir 98% secara detail. Kisah hidupnya menginspirasi pembuatan film Rain Man. Selanjutnya adalah Dean Karnazes. Warga Amerika Serikat ini memiliki ketahanan tubuh yang luar biasa. Ia sanggup lari maraton sebanyak 50 kali di 50 negara bagian dalam waktu 50 hari. Artinya, dalam 1 hari ia sanggup berlari maraton sejauh 42 km lebih. Ia bahkan berlari maraton di setiap benua sebanyak 2 kali lebih banyak dan masih sanggup lari 560 km tanpa henti dalam waktu 3 malam tanpa tidur. Studi medis menemukan jawaban bahwa otot-otot Dean melakukan hal di luar pelatihan manusia normal dan telah terbiasa dengan aktivitas keras itu. Hasil studi juga menunjukkan bahwa Dean memiliki darah lebih banyak dalam sistem sirkulasi dari rata-rata manusia biasa yang membuatnya bisa menahan rasa dehidrasi lebih lama. Seorang superhero memerlukan kecepatan hingga sampai di lokasi kejadian, dan terbang adalah salah satu metode terbaik untuk seorang superhero melakukan transportasi. Mary Vanna Eve Rossi, seorang penemu dan pilot asal Swiss, lebih dikenal sebagai Jetman, telah mencapai kekuatan ini. Ia merancang sebuah sistem teknologi jetpack yang terdiri dari sepasang sayap serat karbon, didukung oleh 4 mesin jet yang dimodifikasi. Dengan begitu, ia bisa terbang dengan hanya memakai sebuah alat seperti pesawat jet di tubuhnya, bahkan hingga melewati Selat Inggris. Wim Hof adalah seorang warga kelahiran Belanda dengan kemampuan daya tahan tubuh terhadap suhu sangat dingin. Ia pernah berenang di air es dan dikubur seluruh tubuhnya dengan es. Ia bahkan mendaki gunung tertinggi Everest hanya dengan mengenakan sepasang baju kaos dan celana biasa. Para ilmuwan dibuat bertanya-tanya dengan kemampuan luar biasa Hof. Akhirnya mereka menemukan rahasia di mana Hof mampu mengendalikan sistem saraf dan kekebalan tubuhnya dengan konsentrasi dan meditasi. Dave Mullins adalah pemegang rekor dunia atas kemampuan yang menghabiskan waktu di dalam air. Ia tak hanya memegang rekor terlama di dalam air, namun juga dalam hal menyelam terjauh. Mullins mampu menyelam selama 4 menit 2 detik sedalam 244 meter hanya dalam 1 tarikan napas. Wow, sungguh luar biasa ya pemirsa. Orang-orang menjuluki Stephen Wiltshire sebagai The Human Camera. Ia dapat melihat sebuah kota sekali saja dan langsung menggambarnya dari ingatan yang ia lihat.
Stephen Wiltshire mampu menggambar kota sangat mirip dengan detail setiap gedung yang tampak nyata serta proporsi yang sempurna. Gambar yang ia buat sampai menyentuh detail jendela, bangunan, sampai ke bentuk pintu. Kemampuannya ini bak sebuah kamera yang jika sekali melihat langsung terekam dalam memorinya. Hebatnya memori Stephen bisa bertahan selamanya, tidak hanya melalui gambar namun juga dalam otaknya. Kemampuan super dari Eskil Roningsbakken juga tak kalah unik. Eskil merupakan ahli sesuatu yang ekstrim, dan hal yang paling sering ia lakukan adalah dengan melakukan keseimbangan di tempat yang mengerikan, seperti di tebing jurang dan tempat-tempat tinggi lainnya. Yang lebih mengerikan, ia pernah melakukan one handstand atau berdiri dengan satu tangan di Burj Khalifa Dubai, yang merupakan bangunan tertinggi di dunia. Dengan kemampuannya ini, orang-orang menjuluki Eskil sebagai Daredevil. Pria kelahiran Jepang 20 Agustus 1973 ini dikenal dengan kecepatan dan kemampuan indera penglihatan yang luar biasa. Nama Isao Machi tercatat sebagai pemecah rekor di Guinness Book of World Records. Dengan kemampuan supernya ini, Isao Machi mampu memotong sebuah peluru yang melesat dengan kecepatan 328 km per jam dengan sebuah pedang katana tepat di tengah. Sungguh luar biasa, di mana orang biasa bahkan tidak akan mampu melihat lesatan pelurunya. Dari Serbia, Slavica Pajic diklaim memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik dari tubuhnya. Ia pun dikenal sebagai manusia baterai. Pajic mampu menghasilkan 20.000 volt listrik tanpa bantuan alat apapun. Dengan kemampuannya ini, Pajic bisa memasak sosis hanya dengan memegangnya. Ia mampu membuat semangkuk air mendidih hanya dengan mencelupkan tangannya dalam waktu 2 menit. Dan itulah pemirsa orang-orang dengan kekuatan superhero di dunia nyata versi on the spot.